Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sania Prildavanti dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang kegiatan saya selama mengikuti kuliah kerja nyata Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2020. Universitas Diponegoro adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Jawa Tengah. Oleh karena itu, ia juga memiliki kewajiban untuk menerapkan Tridharma Universitas, di mana salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat. Dalam mewujudkan salah satu Tridharma perguruan tinggi tersebut, maka Universitas Diponegoro wajib untuk melaksanakan kuliah kerja nyata, atau biasa disebut dengan KKN. Namun, berbeda dengan KKN yang telah dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini KKN terkendala oleh virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 yang merebak sejak awal tahun 2020 di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan beberapa penyesuaian di dalam KKN di tahun 2020 ini, di mana KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2020 mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan KKN di tempat wilayah sendiri secara individu. Masing-masing mahasiswa diwajibkan untuk membuat 2 program, di mana kedua program tersebut wajib mencakup 2 jenis. Yang pertama adalah mengenai pencegahan COVID-19 dan atau penerapan SDGs atau Sustainable Development Program. Dikarenakan saya tinggal di Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, maka saya melaksanakan KKN di Kelurahan Beringin. Kelurahan Beringin sendiri terdiri dari 22 RW. Dan di antara RW-RW tersebut, saya memilih salah satu RW yang memiliki banyak potensi, yaitu RW 12 Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian. RW 12 Kelurahan Beringin sendiri terdiri dari 6 RT, di mana di dalamnya ada 170 KK. Banyak sekali potensi yang ada di RW 12 ini, di mana beberapa di antaranya adalah taman toga yang sangat rapi dan tertata, dan kedua, organisasi-organisasi masyarakat yang ada di RW 12 itu berjalan dengan baik. Sebagai contoh, banyak kegiatan-kegiatan pelatihan kerajinan tangan yang telah dilakukan di sana oleh ibu-ibu yang tinggal di RW 12. Oleh karena itu, RW 12 juga memiliki potensi untuk dijadikan kampung tematik yang mewakili Kelurahan Beringin. Meskipun begitu, potensi-potensi yang dimiliki oleh RW 12 juga harus tertahan. Karena untuk mengembangkannya sendiri, terhalang dengan virus COVID-19 yang merebak di Indonesia di awal tahun 2020. Virus ini menyebabkan kita harus melakukan beberapa penyesuaian di segala lini kehidupan. Sebenarnya terdapat beberapa permasalahan yang muncul, baik dari segi perekonomian maupun dari segi pendidikan itu sendiri. Dari segi perekonomian, banyak sekali orang-orang yang terpaksa tidak bekerja dikarenakan terkena PHK oleh tempat kerjanya sejak merebaknya COVID-19 ini. Di sektor pendidikan sendiri juga banyak sekali penyesuaian, di mana anak-anak juga terpaksa harus belajar di rumah, tidak bisa bertatap muka dengan teman-temannya, dengan guru, maupun pergi ke sekolah sekalipun. Berikut adalah beberapa permasalahan yang muncul dikarenakan COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian di RW 12. Selain itu, berikut juga cuplikan berita atas kasus perceraian yang naik dikarenakan merebaknya virus COVID-19 yang menyebabkan beberapa sektor perekonomian terhenti, di mana perceraian-perceraian tersebut kebanyakan disebabkan oleh masalah ekonomi. Kesulitan ekonomi memicu banyak aspek sosial,
Dari data Pengadilan Agama Kota Semarang, mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni 2020 ini, jumlah pemohon cerai mencapai 1.586 pemohon. Setiap hari, Pengadilan Agama Kota Semarang menyidangkan lebih dari 100 kasus. Data yang masuk pada masa pandemi COVID-19 ini, bulan Maret jumlahnya menurun menjadi 210 kasus, April 226 kasus, bulan Mei 98 kasus, sedangkan bulan Juni mengalami kenaikan 291 kasus. Kasus pemohon cerai yang didominasi wanita sebesar 80% ini, menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, Muhammad Camuda, mayoritas dengan alasan ekonomi. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, terlebih masa pandemi, wanita banyak yang menggugat cerai suaminya karena tidak dinafkahi. Setelah pandemi mungkin kemarin saat-saat awal, beberapa ada bulan-bulan awal pandemi itu memang tidak boleh keluar, jadinya memang drastis penurunannya, jadi penjualannya juga agak sulit. Di sisi lain, di sektor pendidikan juga dilakukan beberapa penyesuaian, dan penyesuaian tersebut menimbulkan beberapa masalah, entah dari pihak orang tua sendiri maupun dari pihak anak. Berikut adalah beberapa permasalahannya yang saya rangkum dalam cuplikan berikut. Kalau pendidikan karakter moral ya sebatas itu, mungkin kurang ya kalau pendidikan karakter moral itu cuma ke sistem pelajaran aja. Untuk moralnya kan paling himbauan diminta untuk berusaha mandiri, mengerjakan sendiri, kalau bisa jangan ada bantuan orang tua, kecuali kalau jangan mengganggu orang tua, kalau kepepet baru nggak bisa. Untuk membantu permasalahan-permasalahan tersebut, saya mencoba untuk menerapkan 2 program saya. Yang pertama adalah penanaman nilai Pancasila dengan pembentukan kelompok belajar anak dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional di masa pandemi COVID-19. Sedangkan yang kedua adalah pelatihan digital marketing dan aspek hukumnya kepada ibu rumah tangga dalam rangka mewujudkan SDGs Gender Equality dalam hal kemandirian ekonomi. Saya Radina Pramita Oktaviana, kelas 4C. Aku Elus, aku kelas 4. Nama saya Zika, saya kelas 4. Nama aku Hanifah, kelas 1C. Saya Eza, saya kelas 2. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan adil dan beradab. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan berwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi beruntung sekali ada KKN masuk ke sini, sehingga belajaran bukan secara online tapi secara
bertatap muka sangat menguntungkan buat kita semua. Untuk secara jauh mungkin belum dampaknya belum kelihatan, cuma untuk lebih orang-orangnya sekarang lebih tahu, sedikit lebih tahu cara-caranya untuk misalnya online atau apa, itu kan lebih banyak mendalami kita.